Banyak pembelajar bahasa itu yang menyesal karena baru tahu bahwasanya bahasa Arab yang mereka pelajari itu beda dengan bahasa Arab yang diomongin orang Arab. Bahkan ada beberapa yang menyesal dan akhirnya putus asa ya dalam belajar. Kemarin aja aku sempat dapat komen kayak gini di Instagram. Sangat menyedihkan ya. Padahal kalau kita udah tahu dari dulu dan kita bisa menyikapi, maka hal ini bukan jadi halangan gitu loh. Maka dari itu teman-teman, ada satu hal yang harusnya kalian pahami sebelum belajar bahasa Arab, yaitu pemahaman bahwasanya bahasa Arab itu ada dua jenis. Yang pertama adalah bahasa Arab Fusha, dan yang kedua adalah bahasa Arab Amiyah. Apa sih bedanya? Kita akan bahas tuntas di video ini. Oke, untuk memahami bahasa Arab Fusha dan Amiyah, kita harus masuk dan mulai dari sejarah bahasa Arab dulu nih. Para ahli berbeda pendapat ya tentang sejarah bahasa Arab ini. Ada yang bilang bahwa bahasa Arab itu udah ada sejak zaman Nabi Adam. Karena Al-Quran itu menceritakan seluruh kejadian dengan bahasa Arab. Tapi untuk hal ini aku pribadi belum banyak belajar ya. Jadi harus cari tahu lebih dalam tentang teori ini. Jadi itu akan kita bahas nanti aja mungkin. Namun di samping itu ada satu teori lagi yang cukup kuat dan dipercaya banyak ahli. Teori itu mengatakan bahwa bahasa Arab merupakan bagian dari rumpun bahasa Semit. Nah, teman-teman sekarang fokus di kata Semit dulu ya. Semit itu merujuk ke bangsa Semit. Dan bangsa Semit ini adalah anak keturunan dari Sam bin Nuh. Ya, anaknya Nabi Nuh. Teman-teman pasti masih ingat kan dengan kisah banjir besar di zaman Nabi Nuh ya. Nah, Nabi Nuh ini kan berlayar dengan kapalnya bersama dengan hewan-hewan yang ada, plus ditambah 3 anaknya, yaitu ada Sam, Ham, dan Yafis. Oke. Nah, Sam, Ham, dan Yafis ini akhirnya melahirkan keturunan-keturunan yang kalau kita tarik ke zaman sekarang, akhirnya menciptakan bangsa-bangsa yang ada di zaman kita sekarang ini gitu. Nah, Sam ya secara khusus, dia itu melahirkan bangsa Arab dan juga bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya ini. Nah, dari anak-anak keturunan Sam inilah akhirnya muncul sebuah rumpun bahasa yang dinamakan rumpun bahasa Semit. Nah, rumpun bahasa Semit ini cukup banyak ya teman-teman. Aku coba kutip dari Ensiklopedia Britannica. Nah, teman-teman bisa coba lihat di gambar ini ya. Rumpun bahasa Semit itu terbagi menjadi 2 ya. Ada yang timur dan juga ada yang barat. Di situ nanti akan ada bahasa Ethiopia, kemudian bahasa Arab, ada bahasa Akkadia, ada bahasa Babilonia, Assyria, dan yang lainnya. Pokoknya banyak banget ya. Salah satunya bahkan ada bahasa Hebrew. Kalau kita lihat versi lain juga ada nih, tapi kurang lebih hampir sama aja. Ada bahasa Arab, Ethiopia, Hebrew, kemudian ada bahasa Akkadia, Assyria, Babilonia, dan lain-lain. Nah, sebagai catatan awal teman-teman, bahwasanya bahasa itu nggak akan pernah bisa dipisahkan dari bangsa. Ya, karena ya bangsa adalah penutur bahasa itu. Tapi sekarang kita akan fokus dulu di bahasa ya. Karena pembahasan antara bahasa Arab dan bangsa Arab itu ada perbedaan juga. Jadi sekarang kita fokus di bahasa, next kita akan bahas tentang bangsa Arab. Oke, kita kembali sedikit ya, bahwasanya garis keturunan dari Sam bin Nuh ini akhirnya melahirkan bangsa Semit yang menuturkan bahasa rumpun Semit. Oke, dan dari banyaknya bahasa rumpun Semit tadi ya, kalau kita ngomongin bahasanya, maka yang bertahan dan masih eksis sampai sekarang hanyalah bahasa Arab. Oke, berdasarkan pemahaman kita tentang rumpun bahasa Semit tadi, kita harusnya sadar bahwa bahasa Arab itu sudah mengalami perjalanan dan perkembangan yang sangat-sangat panjang. Dan akhirnya, teman-teman, para ahli itu membagi bahasa Arab ke dalam 2 kelompok besar. Yang pertama adalah bahasa Arab Ba'idah atau bahasa Arab yang sudah punah begitu. Bahasa Arab Ba'idah ini bisa juga disebut sebagai Al-Arabiyah An-Nukushi. Oke, bahasa Arab yang bisa dibilang sumbernya dari prasasti-prasasti gitu. Soalnya kehadiran mereka itu cuma bisa di trace back dari prasasti-prasasti yang ada. Bahasa Arab Ba'idah ini teman-teman merujuk kepada 3 lahjah atau dialek besar. Yang pertama ada dialek Lihyaniyah, yang mana ini merujuk kepada suku Lihyan. Kemudian yang kedua ada dialek Samudiyah, yang merujuk kepada suku atau kaum Samud ya, yang pernah dimention di Al-Quran juga. Dan yang ketiga adalah dialek Safawiyah. Yang ini juga merupakan satu suku ya yang saat itu eksis di Jazirah Arab. Nah, bahasa Arab Ba'idah ini sayangnya sekarang sudah tidak ada penuturnya.
Jadi sudah ditinggalkan gitu ya. Dan informasi terkait bahasa Arab Baidah ini cuma bisa kita dapat dari prasasti-prasasti yang tadi sudah Ana sempat singgung. Yang kedua adalah bahasa Arab yang baqiyah ya, atau bahasa Arab yang masih lestari. Bahasa Arab baqiyah ini secara singkat adalah bahasa Arab yang dipakai oleh orang-orang zaman dulu tapi masih lestari hingga hari ini. Kenapa kok dia itu bisa lestari? Ya karena dia selalu dituturkan ya, karena ada penuturnya. Dan penutur itu bisa melestarikan bahasa, salah satunya adalah lewat sastra. Ya, ada tulisan, ada syair-syair, ada cerita. Itu adalah salah satu cara untuk melestarikan sebuah bahasa. Dan bahasa Arab baqiyah ini lestari atau hidup sampai hari ini itu karena itu. Nah, bahasa Arab baqiyah ini lagi-lagi terpecah atau bisa dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah bahasa Arab Aribah. Ini adalah bahasa Arab yang berasal dari Kohton ya, atau suku Kohton, yang basisnya saat itu ada di Arab bagian selatan, di daerah sini, Yaman, Hadramaut, dan sekitarnya situ. Nah, kemudian yang kedua ada bahasa Arab Musta'ribah, yang dibawakan oleh keturunan Nabi Ismail. Kita sudah ketahui bersama ya teman-teman kisah tentang Nabi Ibrahim yang membawa Ismail kecil dan juga ibundanya ya ke tanah yang sekarang dinamakan Mekah. Nah, kemudian dari kehadiran Nabi Ismail, kemudian ibundanya, ini tiba-tiba datang sebuah kaum ya yang dinamakan Jurhum. Nah, berawal dari kehadiran Nabi Ismail dan juga ibundanya di tanah itu, teman-teman, akhirnya lama-kelamaan orang-orang mulai berdatangan ke area itu. Yang mana Nabi Ismail ini akhirnya punya banyak sekali anak keturunan ya, yang akhirnya dinamakan dengan Bani Adnan. Bani Adnan ini tinggal di daerah Najd, Hijaz, Tihamah, dan sekitarnya. Dan dari sinilah teman-teman akhirnya muncul bani-bani atau suku-suku bangsa Arab. Muncul juga nama-nama seperti Kinanah. Dan akhirnya dari Kinanah ini muncullah sebuah nama yang tidak asing yaitu Quraisy. Nah, setelah kita dengar nama Quraisy, ini insya Allah udah lebih mudah lah ya. Karena namanya udah familiar, tidak asing lagi. Dari Quraisy ini akhirnya muncul sebuah nama yang sangat agung yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad inilah yang akhirnya membawa Islam ya. Dan dari Islam inilah bahasa Arab semakin berjaya. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya perkembangan bahasa Arab itu sangat ditopang oleh kehadiran agama Islam. Karena agama Islam ini menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa utama dalam peribadatan, dalam ritualnya. Jadi, mau kamu orang Arab, mau bukan orang Arab, selama kamu Islam, pasti kamu akan bersinggungan dengan bahasa Arab. Seminimal-minimalnya dalam sholat atau dalam baca Al-Quran. Kehadiran Islam sebagai agama yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utama itu juga akhirnya mempengaruhi ya. Mempengaruhi sektor pendidikan, sains, politik, ekonomi, sosial, dan yang lainnya. Terutama di zaman-zaman kekhalifahan atau dinasti-dinasti Islam, bahasa Arab itu akhirnya menyebar luas ke seluruh dunia. Bahkan kalau kita boleh meromantisasi masa lalu ya, maka bahasa Arab itu pernah menjadi lingua franca dalam dunia pendidikan, dalam dunia sains. Dan sampai hari ini, selama Islam itu masih ada, maka kajian tentang bahasa Arab, tentang Al-Quran, hadis Nabi, dan kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab, itu akan selalu ada. Dan membuat bahasa ini senantiasa lestari dan bertahan hingga ya sampai Islam itu nggak ada gitu. Nah teman-teman, bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dalam kitab-kitab klasik yang udah dulu-dulu, inilah yang disebut dengan bahasa Arab klasik atau Classical Arabic. Atau ada yang bilang juga Quranic Arabic. Yang intinya ini adalah bahasa Arab yang digunakan untuk sektor klasik ya. Pokoknya yang klasik-klasik yang dulu menggunakan bahasa Arab klasik. Dan sudah menjadi sunatullah ya, atau hal yang wajar lah apabila bahasa itu berkembang sesuai dengan perkembangan dunia di sekitarnya. Sesuai perkembangan budaya yang ada di sekitarnya. Begitu juga bahasa Arab teman-teman. Bangsa Arab itu akhirnya lama-kelamaan kan menuju ke arah baru ya. Ke era modern. Ke era teknologi. Dan dari sinilah akhirnya bahasa Arab klasik tadi bertransformasi lagi ya. Berubah menuju sebuah bentuk bahasa Arab baru yang dinamakan dengan modern standar Arabik.
atau bisa disebut dengan MSA. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih bedanya MSA, ya, Modern Standard Arabic, dengan Classical Arabic? Ya, kalau kita mau lihat bedanya, maka perbedaan utamanya adalah di penggunaan yang pertama. Kalau yang Classical Arabic itu digunakan di teks-teks atau naskah-naskah yang klasik. Sedangkan Modern Standard itu lebih digunakan di era modern, seperti di media, majalah, atau di forum-forum yang resmi seperti itu. Berikutnya untuk yang Classical Arabic itu dia lebih baku dan lebih ketat ya untuk urusan gramatikanya, nahwu sorofnya itu lebih ketat. Sedangkan Modern Standard sama-sama ketat tapi nggak seketat itu. Dan sebenarnya masih banyak perbedaan-perbedaan yang lainnya. Yang pasti teman-teman, sebenarnya Modern Standard dan juga Classical itu sangat mirip. Dan banyak orang Arab itu menggunakannya secara bergantian, bahkan tanpa mereka sadari. Dan karena memang mirip inilah, maka Classical Arabic dan Modern Standard itu bisa kita golongkan dalam sebuah istilah yang dinamakan dengan Al-Arabiyah Al-Fusha atau bahasa Arab Fusha. Gitu. Jadi, mulai sekarang teman-teman harusnya udah paham ya, kalau Fusha itu terbagi menjadi dua, yaitu Classical Arabic dan juga Modern Standard Arabic. Meskipun nggak terlalu banyak bedanya, perbedaan utamanya itu cuma di penggunaan aja teman-teman. Kalau yang Classical Arabic ya di teks-teks klasik, Quran, hadis, kitab-kitab para ulama terdahulu. Sedangkan yang Modern Standard itu untuk kepentingan dunia modern aja. Singkatnya teman-teman, bahasa Arab Fusha itu adalah bahasa Arab yang baku dan formal. Dan penggunaannya itu ada di ranah-ranah yang formal seperti pendidikan, pemerintahan, media, dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman baca buku nih, kemungkinan besar itu pasti Fusha. Atau kalian lihat berita di Al Jazeera, itu udah bisa dipastikan Fusha. Atau kalian ngurus surat-surat di pemerintahan, udah pasti Fusha. Kalian dengar pidato-pidato presiden, pasti Fusha. Intinya yang formal-formal, yang baku-baku itu Fusha. Sedangkan untuk area-area yang non-formal ya, misalkan kayak tulisan di sosmed, atau video di YouTube, atau percakapan sehari-hari di pasar, di rumah. Nah, inilah yang akan masuk ke dalam pembahasan kita berikutnya, yaitu bahasa Arab Amiyah. Sebagaimana udah kita ketahui tadi, bahwasanya bahasa itu selalu berkembang dan mendapat pengaruh dari budaya, orang-orang, dan situasi di sekitarnya. Tidak terkecuali bahasa Arab, teman-teman. Secara harfiah, amiyah ini artinya adalah umum. Dan istilah ini mencerminkan penggunaan bahasa dalam konteks sehari-hari yang non-formal gitu. Bahasa Arab amiyah itu sifatnya dia santai banget, casual, yang digunakan di keseharian kita. Bukan bahasa textbook ya, yang sangat-sangat baku. Nah, bahasa Arab amiyah ini cenderung punya variasi regional ya. Tiap daerah, tiap negara itu punya variasi yang berbeda-beda. Dan bahasa amiyah ini punya banyak sekali penyebutan teman-teman. Ada yang nyebut kolokial Arabic, ada yang bilang dialek, ada yang bilang lahjah. Tapi pokoknya itu semua sama sebenarnya, bahasa Arab amiyah. Nah, bahasa Arab amiyah ini memiliki banyak sekali faktor yang mempengaruhi teman-teman. Yang pertama tadi ada interaksi antara budaya, kemudian faktor migrasi, ada juga faktor masuknya bahasa-bahasa asing, bahkan ada juga faktor penjajahan yang terjadi di daerah Arab saat itu. Nah, ini semua mempengaruhi perkembangan dan produksi bahasa di daerah itu ya teman-teman ya. Dan penting sekali untuk dicatat teman-teman ya, bahwasanya bahasa Arab amiyah itu punya keunikan tersendiri. Dan bahasa ini termasuk warisan budaya Arab yang nggak boleh kita anggap remeh ya. Karena dengan mempelajari atau memahami bahasa Arab amiyah, kita itu secara nggak langsung bisa memahami orang-orang Arab secara lebih dekat, secara lebih intimate gitu ya. Ya ibarat kata gampangannya ya, kita di Indonesia itu punya bahasa persatuan Indonesia. Tapi setiap dari kita itu punya bahasa daerahnya masing-masing. Nah, kalau kita ngomongin tentang bahasa amiyah ini sangat-sangat banyak ya teman-teman ya. Karena setiap daerah tuh beda. Bahkan dalam catatan itu ada sekitar 30 dialek yang berbeda. Bahkan bisa lebih. Tapi kita bisa mengelompokkannya dalam 6 rumpun yang besar. Yang pertama, ada bahasa Arab Maghribi.
Ya, ini adalah varian bahasa Amiyah yang diturunkan di Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mauritania, dan Malta. Berikut yang kedua ada bahasa Arab yang Mesir. Ini bisa dibilang dialek bahasa Arab yang paling banyak ya, karena pertama populasi Mesir tuh paling banyak. Dan yang kedua, produk sastra seperti film, musik, dan yang lainnya itu banyak sekali yang asal dari Mesir. Jadi seluruh negara-negara Arab itu tahu Amiyah Mesir gitu. Yang ketiga ada bahasa Arab Levant. Ini mencakup daerah Lebanon, Suriah, serta beberapa tempat di Yordan atau di Palestina. Yang keempat ada bahasa Arab Teluk. Ini adalah ragam bahasa yang ada di daerah Teluk ya. Jazirah Arab situ ada Saudi, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, UEA, Yaman dan sekitarnya situ pokoknya. Yang kelima ada bahasa Arab Sudan. Ya, mayoritas tentu di Sudan yang penduduknya juga banyak ya. Kemudian juga dituturkan di Chad dan yang sekitarnya. Dan yang terakhir ada bahasa Arab Mesopotamia atau Irak situ. Ini mencakup wilayah Irak, kemudian ada sebagian di Suriah, di Turki bahkan, di Iran juga ada. Dan tentu semua ini beda-beda. Nah, kalian pasti penasaran banget kan dengan perbedaannya itu apa sebenarnya? Di mana? Gitu. Nah, kalau boleh disimpulkan ya secara simpel. Perbedaan utamanya yang pertama ada di kosakata atau di frasa-frasanya. Itu jelas beda-beda. Kayak misalkan maun, tapi yang di Saudi bilangnya moya. Frasa ini teman-teman, ya, yang nanya WhatsApp. Kalau di Mesir dia bilangnya amile. Kalau di Irak mereka bilangnya syakumaku. Kalau di daerah Levan dia bilangnya syu akhbarik dan yang lainnya. Berikutnya di masalah tata bahasa atau grammar itu juga cukup berbeda. Kalau di Amiyah itu lebih simple dan tidak terlalu terikat oleh aturan-aturan. Sedangkan kalau yang Fusha itu kan terikat banget ya. Dan kalau kalian masih penasaran dengan perbedaannya itu gimana sih? Kalian bisa tonton video-video yang udah aku taruh linknya di bawah. Di situ akan ada perbandingan antar dialek bahasa Arab gitu. Keren lah pokoknya. Jadi dari penjelasannya panjang lebar tadi, kita bisa sederhanakan dalam mind map ini teman-teman. Jadi semua berawal dari bahasa rumpun Semit. Kemudian dari Semit ini ada bahasa Arab. Dari bahasa Arab itu terbagi menjadi dua, ada yang Ba'idah dan Baqiyah. Yang Ba'idah itu adalah Jah Lihyaniyah, Samudiyah, dan Safawiyah. Dan sekarang yang Arab Ba'idah itu sudah tidak dituturkan, makanya aku kasih warna merah. Jadi kita akan fokus ke Arab Baqiyah. Nah, Arab Baqiyah ini dibagi menjadi dua, yaitu Fusha dan Amiyah. Fusha untuk yang baku ya, formal, sedangkan Amiyah untuk yang lebih santai atau casual. Di sini Arab Aribah dan Musta'ribah itu aku tidak masukkan ke urutan garis ya. Kenapa? Karena ada pendapat juga yang mengatakan bahwasanya Arab Aribah dan Musta'ribah itu bukan bahasa tapi bangsa ya. Bangsa Arab Aribah dan bangsa Arab Musta'ribah. Tapi intinya masih sama teman-teman ya. Fusha dan Amiyah itu adalah bagian dari Arab Baqiyah atau Arab yang masih lestari. Nah, Fusha itu terbagi menjadi dua. Ada yang klasikal Arabik atau Quranic Arabic dan modern standard Arabic. Sedangkan yang Amiyah itu dialek-dialek yang sangat-sangat banyak. Ada dialek Mesir, dialek Teluk, dialek Levan, dan dialek-dialek yang lainnya. Jadi seperti itulah kurang lebih penjelasan tentang jenis-jenis bahasa Arab. Semoga sekarang sudah pada paham ya. Dan yang perlu jadi catatan kita bersama adalah bahwasanya bahasa itu kayak makhluk hidup ya teman-teman. Dia berubah, dia berkembang sesuai dengan pengaruh lingkungannya, pengaruh budaya-budaya yang bersinggungan dengan dia. Kita lihat bahasa Arab itu bertransformasi ya dari bentuknya yang sangat-sangat baku, yang klasik, yang Quran banget, menuju ke bahasa Arab yang lebih santai, lebih casual, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi meskipun berbeda-beda, tapi mereka ini tetap dalam satu wajah yang sama, yaitu bahasa Arab. Dan akhirnya seringkali orang tuh bingung ya, loh terus aku harus mulai belajar yang mana nih? Yang Fusha atau yang Amiyah? Yang dialek ini atau dialek itu? Nah di titik inilah kita harusnya berhenti sebentar teman-teman. Dan kembali menanyakan ke diri kita masing-masing. Kira-kira aku belajar bahasa Arab ini untuk apa? Apakah aku tujuannya untuk mempelajari Al-Quran? Kalau iya, maka lebih cocok bahasa Arab yang Fusha. Di sisi yang lain ada yang tujuannya, wah aku cuma pengen kerja sih di Arab, pengen jadi TKI misalkan gitu.
Oh ya udah, berarti bahasa Arab Amiyah itu yang lebih penting karena buat komunikasi sehari-hari. Intinya kita itu nggak usah bingung dengan perubahan sebuah bahasa karena itu adalah sebuah keniscayaan. Yang harus kita tanyakan adalah tujuan kita untuk mempelajari bahasa itu apa. Kita harus paham kemana kita ngarahnya gitu. Karena bahasa itu pasti akan terus berubah dan berevolusi. Sedangkan tujuan dari kita belajar itulah yang akan memberi makna. Karena pada akhirnya bahasa itu bukan cuma untuk alat komunikasi ya, tapi jembatan yang mengantarkan kita ke tujuan yang baru. Dan sebagaimana jembatan ya, kalau kita udah tahu jembatan mana yang akan kita lalui, ya insya Allah kita akan sampai di tujuan yang kita mau. Maka dari itu teman-teman, pemahaman tentang tujuan belajar bahasa Arab itu sangat-sangat penting, terutama bagi teman-teman yang baru mulai belajar. Dan insya Allah di video berikutnya kita akan bahas ya, alasan dan tujuan kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab di era modern ini. Dan semoga dengan pemahaman itu nanti teman-teman akan punya tujuan yang jelas, alasan yang jelas untuk belajar bahasa. Jadi stay tune terus di channel ini, jangan lupa like, komen juga kalau ada koreksi, tambahan, start diskusi yang lainnya. Share ke teman-teman kalian biar pada tahu dan sampai jumpa di video berikutnya. Masalah.